Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu Tuhan. Kami rindu untuk mendengarkan suara-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Your forgiveness is the beginning of our life. Kami berdoa supaya hari ini kami memahami betul tentang kasih-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan semuanya percaya sama-sama katakan. Amin. Thank you banget. Wonderful. Jam penyembahan. Saya percaya Tuhan berkenan sekali. Dan thank you banget buat teman-teman semua di sini. Saya bersyukur diberikan kesempatan buat bisa berbagi cerita, bisa berbagi kebenaran sama teman-teman di Jogja ya, Army of God. So bicara tentang forgiveness itu oke, kita bisa bilang forgiveness itu memang dahsyat ya, ajaib. Sesuatu hal yang merubah kehidupan Karadit juga, sebuah hal yang menjadi sangat esensi banget buat perjalanan Karadit dari dulu sampai sekarang. Tapi teman-teman harus tahu bahwa forgiveness itu is not the end, ya. Forgiveness is the beginning of our life as a Christian. Karena Yesus mengampuni kita supaya kita bisa mengalami kehidupan. Jadi, kalau kita cuma berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun, kita nggak akan bisa ngalamin apa yang Tuhan mau. Tapi, di saat yang bersamaan, kalau kita nggak memahami pengampunan, kita juga nggak bisa menikmati apa yang Tuhan sediakan. Karena pengampunan adalah awal untuk kita bisa memulai perjalanan hidup kita. Nah, teman-teman harus ingat, ketika Tuhan mengampuni, Tuhan memiliki 3 hal yang dia lakukan. Ya, ketika Tuhan mengampuni, ada 3 hal yang terjadi. Yang pertama, yes, dia mengampuni dosa dan kesalahan. Bahkan dia tidak ingat-ingat kesalahan kita lagi. Tapi yang kedua, dia nggak hanya mengampuni, dia juga merestorasi. Dia jadikan teman-teman baru, ya. Mungkin bentuk badan masih sama, ya, status keluarga nggak berubah, kamu nggak bisa tiba-tiba diampuni, tiba-tiba langsung langsing, atau yang tadinya kamu pengen gemuk berubah jadi gemuk, enggak, ini nggak ada hubungan dengan badan. Ya, spiritually you are changed into a new person, spiritually, ya. Lalu yang ketiga, dia mempercayakan. Nah, ini yang keren. Kita pikir kan seringkali kan, Kak, aku udah ampuni. Tapi ketika kamu mengatakan sudah ampuni orang tua kamu, di mata kamu orang tua kamu masih orang jahat. Jadi kamu cuman, ya udahlah, gua ampunin lah, papa memang orang jahat. Itu bukan pengampunan namanya. Pengampunan itu memiliki 3 elemen. Mengampuni kesalahan dan tidak mengingat-ingatnya lagi. Yang kedua, merestorasi pribadinya di hadapanmu. Sama seperti kita direstorasi di mata Tuhan. Lalu yang ketiga, dipercayakan kembali. Nanti kita akan belajar. Karadit memang nggak pernah nyangka ya, aku akan jadi seorang hamba Tuhan. Ini jauh banget. Nggak pernah bermimpi untuk jadi pendeta, bener dah. Ya, itu sebuah kesialan ya bagi kita dulu di SMA, SMP. Waduh, amit-amit dah jadi pendeta. Dari yang amit-amit jadi sungguh amat-amat dinikmati sekarang. Dan akhirnya ya sekarang Karadit dengan bersyukur bisa melewati ini semua dan menghidupi hidup yang baru. Tapi semua dimulai dari pengampunan. Jadi ingat tadi ya, diampuni, dilupakan kesalahannya, nggak diingat-ingat lagi kesalahannya, direstorasi, dan terakhir adalah dipercayakan. Jadi Karadit 3 bersaudara, Karadit anak tengah, dari kecil memang selalu bikin onar di keluarga, diskors, lalu di drop out, lalu nyolong orang tua, gade motor yang which is itu belasan juta, akhirnya papa mama harus bayar lagi, sempat kasus masuk polisi karena urusan dengan narkoba, karena urusan Karadit nggak hanya memakai tapi juga mengedarkan narkoba, lalu di usia sangat muda mengalami permasalahan di area seksual sampai membuahkan sesuatu yang harusnya rencana menikah itu masih nanti 4, 5, 6 tahun lagi, tapi akhirnya kita mempercepat. Jadi, jujur Karadit merasa ketika Karadit mengetahui bahwa Kak Joanna mengandung, wah itu sudah kayak selesai.
hidup Kak Radit kayak selesai. Semua kejahatan, semua perilaku, ya, pencapaian-pencapaian yang Kak Radit coba capai, nggak ada apa-apanya ternyata. Ya, dan ketika Kak Radit menemukan bahwa Kak Joanna mengandung, di situ Kak Radit menyadari bahwa Kak Radit hidupnya begitu rusak. Kalau dulu rusak itu keren, jujur, rusak itu keren di mata dunia. Wih, abis ribut keren. Wih, abis sama abis pacaran berapa banyak? Wih, keren. Abis ribut sama orang tua, wih, gokil loh. Jadi khususnya di kota Jakarta, bagaimana kalau kita bandel itu keren. Dan itulah yang coba Kak Radit lakukan. Tetapi ketika berurusan dengan polisi, di drop out, dan sebagainya, sampai akhirnya kasus ini, Kak Radit menyadari bahwa hidup Kak Radit hancur sekali. Ngerasa nggak layak, ngerasa nggak berharga, ngerasa bodoh, nggak ada masa depan, semuanya. Nah, cuman dengan kesadaran itu, Kak Radit memutuskan untuk datang ke orang tua, mau minta maaf, tapi sudah siap untuk dibuang dari keluarga, sudah siap untuk tidak dianggap anak lagi, sudah siap dengan segala konsekuensi. Kak Radit cuma memutuskan untuk, udah deh, dari semua perbuatan gue yang jahat, gue pengen melakukan satu perbuatan benar, yaitu minta maaf dan ya bertanggung jawab dalam konteks pemikiran anak muda yang nggak ngerti apa-apa. Akhirnya datang ke papa situ, dan papaku nggak bisa ngomong apa-apa, dia cuma nangis. Habis dia nangis, terus papa cuma bilang, Dit, besok kita ketemu lagi ya. Nanti papa belum bisa ngomong hari ini, besok kita ngobrol nanti di restoran, kita makan di mana gitu. Ya udah, akhirnya Kak Radit besok ketemu sama papa, sama Kak Joanna juga, kita ngumpul lah di sebuah restoran. Nah, di situ akhirnya Kak Radit ngobrol santai aja, ngobrol santai, dengan ekspektasi, dengan asumsi bahwa papa akan marah, karena aku tuh bikin kasus mulu. Jadi dengan tindakan jahat yang ini, kayaknya layak deh untuk aku tuh diperlakukan normalnya dunia gimana sih. Ya, akhirnya selesailah kita makan. Selesai makan, lalu papa ngomong. Nah, apa yang papa ngomongin ini mengubah paradigma aku tentang Tuhan. Yang tadinya aku nggak percaya, bukan nggak percaya Tuhan, ya sekedar agama aja. Tuhan, pokoknya Tuhan yang mau disembah, pokoknya kita Kristen, kita ke gereja, pokoknya nggak boleh dosa, gitu aja. Makanya kehidupan Kak Radit sama-sama aja. Karena yang namanya aturan nggak pernah ngubah manusia. Yang namanya peraturan dalam Alkitab pun nggak pernah ngerubah manusia. Makanya Alkitab bilang di Roma 8, bahwa hukum Taurat itu tidak bisa, tidak berdaya, karena kita manusia daging. Ya, tapi Tuhan katakan apa yang tidak mampu dilakukan oleh hukum Taurat dilakukan oleh Yesus, gitu. Nah, akhirnya ketika Kak Radit ngobrol sama orang tua, sama papa khususnya, terus papa ngucapin kalimat seperti ini. Dia bilang, pokoknya Radit, kamu harus ingat pokoknya, kalaupun besok kamu bikin dosa lagi, papa tetap mau mati buat kamu. Nah, jujur itu perkataan itu tuh berbeda buat Kak Radit ya. Pokoknya seakan-akan papa bilang bahwa gak ada satupun hal yang bisa merubah status kamu menjadi bukan anak papa. Pokoknya kamu mau bikin jahat, kamu mau bikin dosa, mau bikin apapun, bahkan kamu gak berubah sekalipun, kamu tetap anak papa. Bahkan ada kalimat yang agak aneh waktu itu papa ngomong. Dia bilang, biar dosa kamu papa yang tanggung. Agak aneh, karena manusia gak bisa tanggung dosa manusia, betul gak? Tapi seakan-akan ketika waktu papa ngomong, sekarang aku baru sadar, waktu itu aku bengong, bingung, seperti ada sesuatu yang membungkus Kak Radit, sehingga Kak Radit bercampur antara perasaan takut, perasaan berani, perasaan gak layak tapi dicintai, perasaan bingung tapi penuh kepastian. Lalu pulang dari restoran, Kak Radit pulang, terus tidur, 5 menit baru tidur, Kak Radit dijamah Tuhan. Wow, ini aku nggak mungkin pernah lupa, makanya aku yakin banget nggak ada orang yang mungkin bisa bilang Tuhan nggak ada, karena walaupun Kak Radit hidup jatuh bangun, kadang-kadang kita komplain, kadang-kadang kita capek, tapi nggak pernah ada yang bisa menggoyangkan iman Kak Radit bahwa Tuhan itu nggak ada. Ya,
Karena hari itu aku mengalami di mana aku lagi tidur, terus aku dijamah Tuhan, aku bangun kayak orang, apa ya, bangun dari tenggelam ya. Terus aku nangis. Terus tiba-tiba ngucapin sebuah kalimat, Tuhan aku minta ampun. Yang kedua, aku serahkan hidupku dalam tangan Tuhan. Sampailah hari ini, teman-teman. Nah, makanya kalau ngomongin forgiveness, itu benar-benar melekat banget di hati Kak Radit. It's the beginning. Ya, forgiveness adalah awal di mana Kak Radit memulai kehidupan bersama dengan Tuhan. Setelah itu apakah baik? Tidak. Setelah itu proses hidup dengan Tuhan, banyak kesalahan, banyak ketidaksetiaan, banyak kemunafikan, banyak kepalsuan, semua Kak Radit alami. Bahkan udah jadi pendeta, masih juga menutupi dosa, di belakang masih bikin dosa. Udah jadi pendeta loh, ya masih berhubungan dengan dosa-dosa seksual, ya cabul gitu ya. Wow, harusnya kalau memang Tuhan seperti Tuhan yang mungkin Kak Radit anggap dulu, lewat. Kak Radit gak mungkin ada di sini. Tetapi kenapa Kak Radit ada di sini? Karena Tuhan Maha Pengampun, Dia merestorasi, nggak hanya merestorasi, Dia setia menuntun sampai kita benar-benar bisa menyadari, mendapatkan kekuatan untuk kita bisa berubah. Sekali lagi, pengampunan Tuhan bukan mengizinkan kita untuk berdosa terus, tidak. Tapi pengampunan Tuhan memampukan kita untuk bertobat. Ya, pengampunan Tuhan memampukan kita untuk bisa mengerjakan perubahan kita di dalam Kristus. Nah, teman-teman, hari ini aku nggak tahu. Mungkin kalau ceritanya dari kayak Kak Radit, dari berdosa, dari orang nggak kenal Tuhan, sampai jadi kenal Tuhan, mungkin gampang. Oh, jelas belum kenal Tuhan, habis itu diampunin. Tapi pertanyaannya gimana setelah kita sekarang ikut Tuhan, lalu jatuh lagi, ya, dan kita merasa kita nggak layak pengampunan Tuhan. Di awal Kak Radit bilang, pengampunan itu awal perjalanan kita sama Tuhan. Kenapa? Karena setelah itu banyak warisan yang Tuhan mau kasih. Hikmat Dia mau kasih. Dia mau berjalan sama kita supaya kita bukan sekedar dilimpahkan pengampunan, tapi kita bisa memberikan pengampunan buat orang banyak. Bukan sekedar kita diberkati, tapi menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan sekedar menerima jawaban doa, tapi menjadi jawaban doa bagi banyak orang. Jadi kita harus clear banget sama pengampunan ini. Ya, aku yakin pemahaman tentang pengampunan yang benar akan membuat kita tidak akan berdosa lagi, yang pertama. Yang kedua, kalaupun jatuh lagi, kita tetap punya keberanian buat masuk ke hadirat Tuhan dan menerima pengampunannya, mendapatkan anugerahnya lebih lagi, dan memampukan kita untuk hidup dalam kekudusan, dalam kebenaran. Makanya teman-teman, coba kita lihat Galatia 6 ayat 5 ya. Galatia 6 ayat 5. Coba sebentar ya. Ya, lihat di wait. Masih kok hilang dia. Oh, Yakobus 2 ayat 13, sorry jauh. Yakobus 2 ayat 13. Yakobus 2 ayat 13. Di situ Alkitab bilang gini, sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Alkitab bilang, His mercy triumphs over judgment. Jadi sebesar-besarnya dosa kita, kasihnya Tuhan jauh lebih besar. Jadi teman-teman, ini Alkitab sudah sangat jelas menceritakan tentang pengampunan Tuhan yang nggak pernah ada habisnya. Teman-teman tidak perlu seperti orang di Perjanjian Lama yang tiap tahun sembelih kambing, domba, burung tekukur untuk menebus, untuk menimpakan kesalahan teman-teman. Tapi nggak pernah sempurna.
Setiap tahun kita harus datang lagi, persembahkan lagi, tiap tahun datang persembahkan lagi. Tapi melalui pengorbanan Yesus, domba Allah, yang sempurna, tak bercacat, tak bercela, itu sempurna mengampuni kita, menebus kita sekali untuk selama-lamanya. Termasuk ketika teman-teman di tengah-tengah terjatuh, lalu mungkin teman-teman mengalami kelemahan, orang bilang hilaf, terjatuh, balik sama Tuhan. Balik sama Tuhan, datang ke hadiratnya dan terima lagi pengampunannya. Dan bukan hanya diampuni, tapi terima kebenarannya, teman-teman. Kita nggak sekedar diampuni loh. Nah, ini yang bikin kita dosa terus. Karena kita berpikir pengampunan Tuhan cuman mengampuni kita dari dosa doang. Padahal dia menjadikan kita baru. Amin. Dia jadiin kita baru loh. Ya, coba kita buka 2 Korintus 5 ayat 21. 2 Korintus 5 ayat 21 ya. Dia bilang gini, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. Supaya dalam dia kita apa? Dibenarkan. Bayangin, Yesus bukan hanya menebus kita dari dosa, tapi dia menanggung dosa kita. Wow. So, teman-teman bayangin, makanya coba kita buka ayat selanjutnya 1 Yohanes 2 ayat 1. Teman-teman tahu ya pekerjaan pengacara ya. Pengacara itu kan membela tersangka, betul ya. Dikurang-kurangin lah hukumannya, atau bahkan naik banding, atau bahkan memenangkan kasus sehingga dia tidak dihukum. Nah, lihat 1 Yohanes 2 ayat 1. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Jadi pengampunan Tuhan bukanlah sebuah license atau sebuah perizinan untuk kita bisa berdosa terus, tidak. Karena pengampunan Tuhan adalah kekuatan Tuhan. Adalah the power of God yang memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran. Aku lanjut ya. Ya, supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun, yuk coba sama-sama bilang namun. Ya. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang apa? Pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Nah, kata pengantara di situ dalam bahasa aslinya adalah advocate, parakletos. Ya, advokat artinya pembela. Nah, teman-teman, pengacara di dunia kan ngebela karena dibayar, betul ya? Ya kan? Dia dibayar, ya kan, kasih duit mahal. Ya, kita lihat pengacara makanya tajir-tajir banget kan rata-rata karena dia dibayar mahal banget untuk memenangkan kasus. Ya. Nah, ada yang kalau udah tajir banget, ya ada kalau paling ya memang dia punya hati murah hati. Ya, orang-orang yang nggak mampu bayar digratisin lah gitu kan. Tapi tahu nggak, Yesus ya, Yesus pengacara yang berbeda, dia pembela yang berbeda. Dia nggak hanya membuat kalian nggak dihukum, tapi dia gantiin posisi kalian. Dia gantiin posisi kita. Raditya Oloan harusnya dihukum, dituntut. Kamu harusnya mendapatkan maut, kamu harusnya mendapatkan siksa, kamu harusnya mendapatkan malu, lalu kamu mendapatkan jaminan masuk neraka. Tapi Yesus datang sebagai advokat, lalu dia bilang, Radit, aku adalah Yesus juru selamatmu, aku adalah advokatmu, kamu keluar biar aku yang dihukum. Wow, ini dahsyat banget. Jadi Yesus bukan hanya menebus dosa kita, dia menjadi dosa. Ya, Yesus nggak pernah berdosa, tapi dia mengambil natur kita sebagai orang berdosa, supaya kita yang berdosa dia apa? Dibenarkan oleh Tuhan. This is crazy. Ini namanya crazy love. Ini namanya kasih yang luar biasa, teman-teman. Makanya hari ini teman-teman harus bisa menyadari pengampunan Tuhan. Apapun, jangan mencoba untuk bermain logika, karena logika manusia nggak bisa mencapai, ya, yang nggak bisa mencapai kebesaran pikiran Tuhan. Makanya jangan mencoba untuk memahami kesalahanmu, tapi cobalah memahami kasihnya Tuhan. Don't try to understand your mistake, but try to understand His love, His kindness, His faithfulness. Bahkan 2 Timotius 1 ayat 3, 2 Timotius 2 ayat 13, dia ngomong gini, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia.
karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. He is a faithful God. He is the God of love. Tapi ada muncul pertanyaan yang sering banget kan, oh bang, berarti kita bebas berbuat dosa dong. Nah inilah pikiran-pikiran yang sangat, menurut saya sangat licik ya. Karena nggak mungkin teman-teman, nggak pernah ada kasih yang kalau disadari, yang benar-benar diterima, itu nggak bisa mengubahkan. Makanya teman-teman hari ini sadari bahwa seberapapun jahat hidupmu, seberapapun jeleknya hidupmu, seberapapun kotor hidupmu, datang sama Tuhan. Karena dia adalah roh, dan dia roh yang membasuh kita dengan kasih dan anugerahnya. Bukan hanya mengampuni, tapi menjadikan kita baru. Menjadikan kita baru, nggak hanya menjadikan kita baru, tapi dipercayakan untuk menjadi rumah di mana Tuhan tinggal. Wow, saya jujur, walaupun duit nggak banyak, tapi pengennya nabung di hotel yang bagus. Ya, walaupun uang lagi misalnya uang cuma 100.000, ya bisanya nginep di losmen gitu ya. Nggak mau, maunya nabung, sampai at least bisa nginep di hotel bintang 3, atau bintang 4, atau at least bintang 5. Kita aja manusia yang nggak berdaya, yang bukan orang tajir seperti Tuhan. Tuhan kan bukan tajir lagi ya. Dia punya segalanya. Harusnya kalau Tuhan Yesus datang, dia tinggal di mana? Di Sheraton, ya. Dia tinggal di apa tuh? Di apa kalau di apa Jo? Di Jogja saya. Hotel yang iya. Ada hotel termahal Jogja, salah satunya apa sih? Tentrem, ya, Tentrem. Ya, Jokowi pernah ke sana. Nggak mungkin kalau Jokowi datang mau tinggal di hotel yang bintang 2 gitu kan, hampir nggak mungkin. Nah, tahu nggak? Yesus datang ke dunia, dia nggak pilih hotel indah, dia pilih kita. Dia pilih rumah yang bobrok. Makanya dia lahir di palungan, di tempat yang nggak berdaya, tempat yang kotor, tempat yang tidak layak. Buat kasih tahu, Yesus datang ke dunia bukan untuk orang keren. Dia datang ke dunia untuk kita ini. Orang-orang berdosa, orang-orang yang nggak layak. So teman-teman, apapun kesalahan yang kamu punya, kamu harus ampuni dirimu. Karena kalau kamu nggak ampuni dirimu, wow, kamu akan menjadi orang yang sangat-sangat menderita di dunia ini. Ya, ada satu quotes yang memberkati Kak Radit ya, dari Mark Twain. Dia bilang gini, the worst loneliness is to not be comfortable with yourself. Dia bilang orang yang mengalami kesendirian paling menyakitkan, paling buruk adalah mereka yang nggak nyaman sama dirinya sendiri. Ya, aku nggak tahu di sini mungkin punya pengalaman benci sama orang. Bayangin sekarang ya, coba bayangin kamu benci sama orang itu. Entah mantan, entah sahabat yang pernah tikung kamu dari belakang, entah itu sahabat yang pernah ngomongin kamu di belakang, yang pernah mengkhianati kamu. Bayangin orang yang paling kamu benci. Bayangin aja. Atau nggak usah benci deh, paling nggak suka. Ya, siapapun itu. Atta Halilintar kayak, ya siapapun gitu, siapa gitu yang kamu nggak suka. Bayangin, nah sekarang kalau tiba-tiba kamu mau tinggal bareng sama dia. Oke, kamu sekarang mau tinggal satu rumah sama dia, ya. Pasti kamu langsung, aduh, gila, nggak mau. Atau jangan tinggal bareng, sekamar sama dia. Kamu pasti muntah itu. Langsung demam berdarah, ya. Nah, bayangin sekarang, kalau kamu benci sama kamu mandi sama kamu buang air sama kamu tidur sama kamu belajar sama kamu, menghayal sama kamu, bengong sama kamu, semuanya sama kamu. Gimana kamu mau bahagia? Gimana kamu mau pacaran bahagia kalau jadi jomblo aja nggak bahagia? Gimana kamu mau nikah bahagia? Sendiri aja nggak bahagia. Percuma pacaran nggak bisa bikin kamu bahagia. Menikah nggak bisa bikin kamu bahagia. Menikah adalah untuk orang-orang yang sudah bahagia sendiri sama Tuhan, lalu ketika dia menikah, saling membagikan kebahagiaannya bersama dengan Tuhan. Itu pernikahan. Jadi jangan berusaha kerja, pelayanan, cari pacar, nikah hanya untuk bahagia. Karena bahagia ditemukan ketika kamu bisa mengasihi diri kamu. Karena Tuhan bisa mengasihi kamu. Segitu besarnya. Dan kamu belajar mengasihi Tuhan segitu besarnya. Jadi teman-teman harus sadar, kalau Tuhan aja rela mati buat kamu, apalah yang Tuhan gak akan kasih sama kamu. Kita buka ayat terakhir ya. Kita buka ke Roma 8. Bukan Roma Irama ya. Kita buka Roma 8
ayat yang ke Oke, ya. Kita buka yang pertama dari mana sih? Oke, ayat 32. Roma 8:32. Firman Tuhan ngomong gini. Ia itu Bapa atau Allah. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita? Wow. Ya. Jadi kalau Yesus anaknya sudah dia kasih buat kamu, itu karena kamu segitu berharganya. Ya. Tapi lebih tepatnya lagi sebenarnya bukan karena itu. Lebih tepatnya karena dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang penuh kasih dan dia perlu sesuatu untuk dia menumpahkan kasihnya. Dan kitalah kasihnya. Dan kita adalah bukti bahwa dia mencintai kita. So, teman-teman jangan anggap remeh dirimu. Karena kamu sangat berharga di mata Tuhan. Dan hari ini, kamu harus belajar ampuni dirimu sebesar Tuhan ampuni kamu. Ya, dengan begitu, kamu akan bisa mengampuni orang lain. Karena kamu hanya bisa mengasihi orang lain sebesar kamu mengasihi diri kamu. Makanya Alkitab bilang, kasihilah sesamamu seperti dirimu. Kalau kamu sulit percaya sama orang lain, itu karena kamu nggak percaya sama diri kamu sendiri. Kalau kamu suka menghakimi orang lain, itu karena kamu suka menghakimi diri kamu sendiri. Kalau kamu suka jelekin orang lain, karena kamu juga berpikir kamu jelek. Tapi kalau hari ini kamu menyadari anugerah Tuhan, yang bukan hanya mengampuni dan nggak ingat-ingat kesalahan kamu, tapi dia juga merestorasi kamu jadi manusia baru secara roh. Di mata Tuhan kamu nggak bersalah. Di mata Tuhan kamu holy and blameless. Teman-teman boleh selesai ibadah ini kamu pelajari kitab Kolose. Kolose 1, 2, 3. Kamu lihat betapa dahsyatnya cinta Tuhan buat kita semua. Ya, so teman-teman, thank you so much. Udah izinin Kak Radit berbagi. Kak Radit adalah produk anugerah Tuhan, bukan produk kesetiaan Kak Radit, bukan produk kehebatan Kak Radit, karena Kak Radit sampai hari ini masih juga kok lemah dalam beberapa hal, tapi Kak Radit nggak mau menjadikan kelemahan Kak Radit sebagai sebuah alasan untuk tetap tinggal dalam kelemahan, berdosa apalagi, tapi menjadikan firman Tuhan segala-galanya yang isinya adalah kasih dan kebenaran Tuhan untuk memampukan Kak Radit melalui Roh Kudus untuk hidup sepenuhnya buat Tuhan. Ya, jadi Tuhan bisa ubah hidupmu kok karena kamu berharga di mata Tuhan. Amin. Kita berdoa sebentar yuk. Aku mau berdoa buat teman-teman sebelum kita Q&A. Tuhan, aku berdoa untuk semua teman-teman keluargaku yang mungkin aku belum kenal, tapi aku percaya mereka berkenan di matamu Tuhan. Mereka berharga di matamu. Mereka itu semahal darahmu. Sampai-sampai Tuhan harus tebus mereka. Bukan pakai uang, bukan pakai kota, bukan pakai bangsa, tapi pakai darahmu. Engkau harus mati di kayu salib. Ajar kami untuk melihat diri kami dari lensa kasih-Mu. Ajari kami melihat hidup kami dari lensa kabar baik atau Injil. Terima kasih Tuhan, kami mau menerima dan meresponi kasih-Mu, bukan untuk terus tinggal dalam dosa, tapi untuk menguatkan kami, untuk hidup sepenuhnya untuk Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati Tuhan komunitas ini, biar kami senantiasa diubahkan semakin serupa dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, semua yang siap selalu menerima pengampunan Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang, sama-sama katakan amin.